Di video yang kelima ini, kita akan membahas kajian hadis tentang demokrasi dalam Islam. Di sini sudah ada hadisnya dan Bapak akan membacakan sekaligus menerjemahkan daripada hadis ini. Hadisnya yaitu An Az-Zuhri qol akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aha hina amarahu Allah an yukhayyira azwajahu fabada'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni dzakir laki amran fala 'alayki alla tasta'jili hatta tastamiri abawayki wa qad 'alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi qalat thumma qalat inna allaha qala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ila tamamil ayataini faqultu lahu fa fi ayyi hadha astamiru abawayya fa inni uridu allaha wa rasulahu wad daral akhirata rawah Al-Bukhari. Baik, selanjutnya Bapak akan menerjemahkan daripada hadis ini. Aniz Zuhri qol, dari Zuhri berkata, akhbaroni Abu Salamah bin Abdurrahman. Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya. Ya, jadi ada suatu dialog antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dialog itu ya diceritakan oleh Siti Aisyah kepada Abu Salamah dan Abu Salamah memberitahukan hal ini kepada Zuhri. Nah, apa yang dikabarkan oleh Aisyah kepada Abu Salamah? Ini yang dikabarkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aha hina amarahullahu ayyukhayyira azwajahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, yaitu mendatangi Siti Aisyah hina amarahullahu ayyukhayyira azwajahu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, yaitu memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan pilihan kepada para istrinya. Pilihan tersebut adalah apakah ingin bercerai ataukah ingin tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memulai pertama kali bertanya kepadaku, kata Siti Aisyah. Faqala, Rasulullah SAW bersabda atau berkata, inni dzakir laki amran fala 'alaiki alla tasta'jili hatta tastamiri abawayki. Sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu hal yang penting, maka janganlah engkau terburu-buru menjawabnya hingga engkau bertanya atau bermusyawarah kepada kedua orang tuamu. Wa qad 'alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi qalat. Maka Siti Aisyah menjawab atau berkata, dan sungguh Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa orang tuanya tidak akan menyuruhnya, tidak akan memerintahkan kepadanya untuk bercerai kepadanya, kata Siti Aisyah. Tsumma qalat, lalu Rasulullah SAW bersabda, innallaha qala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ila tamamil ayataini. Rasulullah SAW ya berkata atau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, ila tamamil ayataini, yaitu sampai akhir dua ayat. Nanti Bapak akan jelaskan dua ayatnya. Faqultu lahu fa fi ayyi hadza astamiru abawayya
fa inni uridullaha wa rasulahu wad daral akhirata. Maka Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk hal yang seperti ini aku harus bertanya kepada kedua orang tuaku? Maka sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan kampung akhirat. Itu adalah terjemahan daripada hadis tentang demokrasi dalam Islam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan dua ayat yang sekilas ada di hadis ini. Dua ayat ini adalah surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Di mana ayat 28-nya berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, ayat ini ya bercerita tentang kemenangan pada perang Khandaq, ya di mana kaum mukmin mendapat banyak ghanimah, tidak terkecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau mengetahui hal ini dan mohon untuk diperkenankan menikmatinya. Nah, menanggapi permintaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan berilah mereka dua pilihan. Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya sebagaimana para istri raja atau Kisra. Padahal hal itu berpotensi memalingkanmu dari zikir kepada Allah. Maka dengan kesadaran, kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, yaitu hadiah yang meringankan beban yang dipikul seseorang perempuan akibat perceraian. Dan setelah itu, aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Nah, di ayat 29-nya, Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu. Nah, akan tetapi, ya tafsirnya adalah, akan tetapi jika kamu menginginkan atau lebih memilih Allah dan Rasul-Nya dengan bersabar atas kehidupan yang sederhana ini dan berharap balasan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Allah menjanjikan surga bagi siapa saja dari kamu yang tidak meminta hal-hal duniawi kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat ini maka hadis ini menerangkan ya atau mengkisahkan di mana ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk bertanya kepada para istrinya. Ya, tadi kisahnya seperti itu. Maka inilah kisah ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah. Oke, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan dari hadis ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas kandungan makna hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal penting dan sangat menghargai pendapat istri-istrinya. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah SAW bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti orang beriman. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat
dibanding kemewahan duniawi dan meyakini kedua orang tuanya tidak akan setuju jika ia bercerai dengan Rasulullah SAW hanya karena alasan materi. Yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri yang paling pertama ditawarkan pilihan tentang hal tersebut sebelum istri-istri yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Nah, ini adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Ya, jadi ketika kita ada permasalahan, ketika kita ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pecahkan, maka dianjurkan untuk bisa bertanya atau meminta pendapat, baik itu dari guru-guru kita ataupun dari teman-teman kita untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Jadi siapapun yang bisa memberikan pendapat yang baik, maka kita harus menghargai pendapat tersebut. Yang ketiga, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah, seperti kewajiban melaksanakan rukun iman dan prinsip Islam yang lainnya. Jadi apabila itu telah diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka itu tidak perlu dimusyawarahkan, tetapi harus dilaksanakan. Tapi apabila hal-hal yang menyangkut tentang keduniawian, maka hal tersebut boleh dimusyawarahkan atau meminta pendapat kepada orang lain. Yang keempat adalah berusaha sabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Jadi apabila kita ada suatu masalah yang harus diputuskan, maka jangan terburu-buru. Mintalah pendapat, mintalah nasihat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, itu adalah pembahasan kajian hadis tentang demokrasi dalam Islam yang mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat dan menemani kalian untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.